Kemudian ya core roles-nya adalah yang harus ada ya. Tadi ya product owner bertanggung jawab terhadap bisnis, Scrum Master berperan sebagai guide, facilitate and teach Scrum practice, dan Scrum team untuk tim pengembang. Nah ini tadi non-core roles-nya. Kalau ada struktur organisasi project di Scrum ini, maka ada stakeholder, yaitu para customer, user, dan sponsor. Ya. Sponsor yang mendanai, user bisa jadi end user pengguna aplikasi itu, mungkin di operation. Kemudian customer adalah pengguna juga, tapi yang memberikan tugas, ya, pemberi tugasnya. Kemudian Scrum Guidance Body. Jadi ada satu kelompok lain yang disebut dengan Scrum Guidance Body tadi yang saya sebutkan ya. Bisa berupa dokumen. Jadi kalau tadi bicara compliance dengan governance, ya sudah kita harus punya policy prosedur yang harus diikuti. Dokumen-dokumennya apa nih? Mungkin tentang peraturan atau kalau sekarang itu SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu ada Perpres-nya, kemudian ada ininya juga permen menterinya. Ataupun dia sekelompok expert, ya, subject matter expert yang menguasai khusus project itu. Tergantung itu projectnya tentang apa. Kemudian vendor-vendor itu juga termasuk non-core roles. Ya. Kalau menggunakan pihak ketiga, outsource, supplier, itu juga bisa. Kemudian ya, tadi ada Chief Product Owner dan Chief Scrum Master kalau memang memimpin lebih dari satu Scrum team. Nah ini dia. Ini dia hubungan antara customer, product owner, Scrum Master, dan Scrum team. Jadi timnya kecil saja nih kalau kita lihat struktur organisasinya. Struktur organisasi project-nya. Beda kan kalau dengan project manajemennya PMBOK itu, karena dia ada 10 bidang, itu ya, 10 body of knowledge, jadi bisa PM itu mendelegasikan dengan tim yang cukup besar gitu. Ya, kalau dia ini enggak. Dan di dalam organisasi Scrum itu tidak ada istilah PM sebenarnya, Pak. Tidak ada project manajernya karena peran project manager itu digantikan oleh keberadaan product owner dan Scrum Master ini. Ya. Jadi kalau di PMBOK satu project manager bertanggung jawab terhadap 10 bidang body of knowledge itu. Nah, kalau ini dia bagi tugas nih. Product owner lebih fokus pada voice of the customer ya. Semua permintaan provides requirement itu dari customer dikasih ke product owner. Begitu juga nanti deliver value atau produknya dikasih ke customer itu melalui product owner ini. Nah, product owner ini yang nanti memimpin ya. Memimpin, memanage Scrum Master dan Scrum Team. Ya, dia akan berkomunikasi ke Scrum Master terkait dengan kebutuhannya tadi yang terdapat dalam dokumen yang namanya prioritas product backlog tadi, yang ada definisi acceptance kriteria. Nah, Scrum Master yang akan memfasilitasi, jadi kata-katanya itu facilitator kepada Scrum Team demonstrasi produknya ke product owner melalui sprint review meeting. Ini dia flow daripada peran dan tanggung jawabnya di antara tim ini. Yang pertama, organization, itu akan kita bahas di chapter selanjutnya. Kemudian business justification adalah tadi ya, bahwa... Ada nanya dong, Pak. Oh ya, silakan, sorry. Berarti project manager itu sebenarnya bisa mengambil peran atau fungsi dari product owner maupun Scrum Master ya, karena dia udah gabungan ya, Pak? Iya. Soalnya kan biasanya kita tahunya tuh project manager itu gantinya ya Scrum Master, Pak. Iya. Sebenarnya dia gabungan ya, Pak? Kalau PMBOK, project manager itu bertanggung jawab dari awal, dari initiating sampai closing, one person only ya, one person PM. Kemudian bidang-bidang yang dia kuasai itu harus dari integration, scope, time, cost, quality, sampai human resource dan semua. Ini satu PM nih, yang dia bertanggung jawab. Peran PM ini dipecah. Product owner itu fokusnya voice of customer, jadi dia itu fokusnya ke bisnis, ke manajemen. Makanya di beberapa perusahaan, di beberapa organisasi, terkadang product owner-nya ini malah bukan orang IT, tapi orang bisnis fungsional langsung. Kan tadi saya bilang, di beberapa perusahaan dia kalau memang proyeknya untuk pengembangan modul, katakanlah modul sistem di software di finance, accounting, maka product owner-nya ini bisa orang finance accounting nih. Ya. Lebih ke end user-nya ya, Pak?
Ya, Lebih ke end user-nya ya berarti ya? ya betul, end user-nya. Jadi misalkan ya suatu organisasi itu product owner-nya end user-nya langsung, ya dia atau dia representatif end user, karena customer ini juga end user, tapi dia bisa jadi berperan sebagai sponsor gitu ya. Dia bisa berperan sebagai sponsor. Sponsor artinya pemberi dana, ya. Katakanlah kebutuhan project itu memang dari dia gitu ya. Karena kan ada yang top down ya. Pendekatan project itu kan kadang-kadang ada yang top down, ada yang bottom up. Ya, dari dia, oh saya mau nih perusahaan saya mengembangkan katakanlah digital banking gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu itu di mana sih requirement-nya digital banking gitu. Nah, nanti itu kan dikasih ke product owner yang lebih paham harusnya requirement-nya itu seperti apa digital banking. Seperti itu. Kemudian, nah itu kemudian diteruskan ke Scrum Master. Jadi ini banyak yang jadi persepsi ya Pak, sedikit persepsi yang agak salah di berbagai apa ya, di luaran lah. Iya Pak. Persepsinya adalah peran terbesar itu di Scrum Master. Enggak, peran terbesar itu banyak di Product Owner sebenarnya. Ya, karena dialah yang membuat nanti yang namanya project vision itu. Jadi kebutuhan-kebutuhan bisnis itu ngumpulnya di product owner ini. Semua masukan dari customer, ya, sponsor, end user, ngumpulnya di product owner. Makanya dia disebut voice of customer. Kemudian dia nanti akan membuat sebuah itu tadi product backlog. Isinya tuh epics. Epics itu semacam deskripsi project, Pak. Deskripsi level tinggi ya, deskripsi project, tapi masih umum lah. Contohnya perusahaan ini membutuhkan sebuah aplikasi katakanlah portal untuk informasi untuk customernya gitu ya. Nah itu masih tinggi kan, itu masih belum jelas. Nah itu dia yang bikin. Nanti dibantu oleh Scrum Master dan Scrum Team turun ke user story ya, cerita tentang pengguna, sama turun nanti ke tadi tas-tasnya. Jadi kayak pendekatan work breakdown system atau decomposition dari high level menuju ke yang lebih detail-detail induksi. Nah, Scrum Master itu nanti perannya memanage Scrum Team. Dia pertama harus menguasai, ini nanti kita di organisasi kita jelasin lagi sih, apa ya, berfungsi sebagai memfasilitasi apa namanya permintaan si product owner ini, bisnis ini ke dalam pengembangan sistem. Jadi dia yang memfasilitasi antara ada kebutuhan bisnis begini ditransfer kepada solusi di teknologi kepada Scrum Team. Nah inilah perannya Scrum Master ini sebagai fasilitator. Nah, kemudian Scrum Team ini pasti tim pengembangan ya, 6 sampai 10 orang tadi terus ke produk. Nah, kalau udah selesai nanti ada meeting, review, sprint review meeting. Ini dipresentasikan kepada produk owner. Gitu, Pak. Jelas ya, Pak? Jelas Pak, kalau Scrum Team-nya itu bisa lebih dari satu nggak ya? Jadi satu Scrum Master, dia ngelit beberapa Scrum Team. Enggak bisa. Satu Scrum Master memimpin satu Scrum Team aja. Tapi berarti di sini tuh misalnya dia punya banyak Scrum Master bisa dong ya Pak? Satu Product Owner, Scrum Master-nya banyak. Satu Product Owner, Scrum Master-nya banyak. Rekomendasinya enggak gitu, Pak. Rekomendasinya yaitu mungkin udah modifikasi ya. Udah modifikasi di mana ya tergantung organisasinya lagi lah ketika dia menerapkan ini. Mereka mau ada sih yang saya tahu begitu. Ada yang saya tahu begitu. Jadi satu product owner, Scrum Master-nya banyak, Scrum Master juga Scrum Team-nya banyak. Enggak, dia enggak bercabang gitu. Kalau ini dia satu ini, satu tim nih. Ini satu Scrum Team nih. Satu Scrum Team ada satu customer, ya apakah representatif customer, kemudian ada atau beberapa orang juga bisa nih customernya. Kemudian product owner-nya satu, Scrum Master satu, memimpin 6 sampai 10 orang Scrum Team. Itu satu, Pak. Nah, kalau project itu terlalu besar, maka dibentuk lagi satu Scrum Master lagi, si B gitu ya. Satu Scrum Team lagi 6-10 orang dan product owner lagi. Nah, kalau product owner-nya nih masih orang yang sama, itu masalah ini aja tuh, apa namanya? Adopsi dan adaptasi aja. Tergantung dari kesanggupan mereka ini nih. Kesanggupan mereka itu untuk mengerjakan project. Kalau di apa namanya ya? Ya rekomendasi di barat itu kan memang begitu. Memang beda di kita ya. Saya ngerti ya, Pak. Kalau kita itu kan multitasking ya. Kita desainernya, kita developernya, kita juga kadang-kadang koordinatornya, Scrum Masternya. Tapi kalau di sana enggak. Idealnya tuh seperti ini. Tapi kalau dalam penerapannya kebetulan. Berarti butuh resource yang banyak ya, Pak?
Ini butuh Eh, resource yang lumayan banyak ya ya, Pak. Kalau mengerjakan satu project gede, karena product owner sendiri, Scrum Master team sendiri, Scrum team-nya sendiri kan. ya, tergantung memang skala projectnya, Pak. Ya, skala projectnya. Jadi bisa jadi kalau memang Scrum Master-nya ini masih punya waktu gitu ya. Katakanlah dalam satu hari kan 8 jam kerja. Hmm. Dalam kemudian tim pengembangnya itu projectnya itu kecil-kecil ya skupnya ya, ataupun masih satu lah, contohnya satu bikin web application, satu mobile, satu lagi desktop, tapi sebenarnya ini project yang sama kan, tapi Scrum timnya mungkin nggak bisa atau gimana, harus harus beberapa, ya bisa aja satu Scrum Master gitu. Jadi sangat tergantung projectnya Pak, itu masalah adopsi dan adaptasi aja terhadap project. Tapi kalau beda-beda, eh, asal selama dia masih masih satu program atau portofolio, itu mungkin bisa 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 sama Scrum Master dan Product Owner-nya. Gitu ya. Oke Pak. Itu berarti adopsi dan adaptasi dari organisasi itu, seberapa besar skala proyeknya, dan apakah memang si Scrum Master nih, intinya gini, jangan sampai ada apa tuh kalau di project itu istilahnya multi, selain multitasking itu apa tuh? multi resource allocated namanya Pak. Resource allocation. Ya. Nah, jadi bertumpukan. Jadi seharusnya dia ngerjain pagi ya, sesi pagi dari jam 8 lah sampai jam 12. Terus ketika dia jam 1 sampai jam 5 dia tetap harus punya di schedule-nya itu, dia harus ditimpa dengan pekerjaan lain, itu nggak boleh. Tapi kalau dia memang bisa bagi bahwa satu project ya cukup 4 jam, yang ini 4 jam ya boleh. Selama itu enggak. Jadi itu masalah adopsi dan adaptasi daripada tim itu. Gitu, Pak. Ya, kalau dilihat sih Pak, berarti Scrum Master itu lebih mirip kayak team lead ya Pak? Kayak mirip apa? Team lead. Tim leader. Biasa kalau di dalam project kita kan misalnya satu project manager tuh, kalau yang dia project gede itu kan satu project manager, timnya itu bisa banyak. Ya. Jadi masing-masing tim ada tim lead-nya. Bisa kita analogikan bahwa Scrum Master itu mirip-mirip dengan tim lead ya Pak? Iya, Nah, product owner itu lebih mirip kayak project manager karena ya. dia mengakomodasi semuanya ya Pak? Bisa. Oke Pak. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi benar seperti itu. Jadi dalam penerapannya tergantung organisasinya ya Pak. Jadi memang Scrum Master bisa aja dalam satu periode menghandle beberapa project selama waktunya tidak over allocated, itu boleh saja sih. Nah, ini struktur organisasi. Nanti kita bahas lagi nih Pak, ini model introduction. Lebih detailnya, role and responsibility-nya lebih detail ada di chapter berikutnya. Ya, ini business justification, nanti kita bahas lagi juga, bahwa intinya gini, setiap di Scrum harus ada kajian, harus ada yang menjadi dasar project itu, dasar yang benar ya, project itu di develop. Maka dia mensyaratkan adanya business justification, atau dokumennya nanti namanya business case. Ya, itu bagian daripada good lah ya, good tata kelola yang baik ya, tata kelola dan manajemen sistem yang baik. Intinya sih itu. Quality itu terkait dengan pasti ya kualitas project, di mana adanya at the end kan harus memberikan completed product or deliverables ya, jadi sesuatu yang bisa diterima, ada kriteria penerimaannya ya. Ini kenapa software atau produk ini bisa diterima, intinya gitu ya. Kemudian change ya, ini tadi ya, terbuka terhadap perubahan. Nah ini yang harus dipahami juga oleh semua ini stakeholder ini ya. Change itu datang dari customer, user, dan sponsor ini tadi ya. Kemudian sometimes reverse a requirement change, kemudian itu harus jelas dari awal, dan juga pada saat selesainya sprint itu ya, pada selesainya sprint ya, short iterative sprint that incorporate customer feedback. Change request ya, dalam bentuk change request nanti pada saat selesainya di setiap sprint. Ini chapter berikutnya itu. Kemudian risk, ya ini tentang risk management. Ini sebenarnya ilmu-ilmu juga sama dengan change tadi, quality, itu ilmu-ilmu yang umum ya, ilmu-ilmu manajemen general yang diadopsi di Scrum ini ya, terkait dengan bagaimana di dalam dokumen itu nanti juga harus identifikasi faktor resiko ya. Faktor risiko, apakah project itu tentu kan ada positif negatifnya, risknya itu impact terhadap project ya, apakah bermakna positif ataupun berupa ancaman terhadap
project tersebut. Ya, ini standar lah, mulai dari identifikasi, evaluasi, kemudian nanti mitigasi, dan seterusnya sampai reporting.